Oke, kali ini saya kedatangan sebuah alat yang bernama PXUCH160 yang dimana ini alat cukup keren ketika kalian ingin menggunakan aktivitas seperti yang berkaitan dengan memori seperti hard disk, flash disk, SD card, dan micro SD yang dimana ini memudahkan kalian agar bisa menghubungkan semua memori tersebut. Nah, jadi dan lebih kerennya lagi ini menggunakan Type-C 3.1. Oke, langsung aja kita akan mereview barang ini ya. Oke, nah jadi langsung aja kita akan melihat PXUCH160 yang dimana sebuah hub converter menggunakan Type-C 3.1. Yang dimana langsung aja kita akan membuka boxnya ya. Kita akan lihat desain dari alat ini dan bentuknya. Oke, nah jadi ini dia PXUCH160 yang dimana ini sebuah hub converter menggunakan Type-C 3.1. Ya dimana kita akan lihat dulu dari desainnya saja ya. Di sini dari desainnya memang terlihat bagus dan praktis dan ringan dan mudah dibawa. Kalau kita pegang seperti ini ya, tinggal dibawa saja karena cukup kecil ya dan ringan. Dan di sini kalau dari bahannya memang ini bahannya cukup bagus yaitu menggunakan aluminium alloy. Jadi ini memang bagus untuk mengeluarkan efek panas ya. Dan di sini lagi yang lebih penting dari alat ini yaitu dari fungsinya. Pasti kalian ada yang penasaran fungsinya apa sih Bang kok sampai bagus banget. Nah, jadi fungsi utamanya adalah sebuah hub yang menghantarkan antara konverter USB SD card walaupun bisa juga sebagai micro SD juga. Jadi memang banyak kegunaannya yaitu kalau kita lihat dari boxnya itu mencakup 6 fungsi menjadi satu ya, 6 in 1. Nah, jadi dan di bagian ini juga bagian inputnya adalah Type-C 3.1 yang pastinya di HP kalian juga bisa dan di laptop ataupun di komputer karena di komputer zaman sekarang sudah menggunakan Type-C ya. Oke, nah jadi langsung aja kita ke fungsinya yang dimana ini cukup penting buat kalian agar kalian tahu alat ini sebagai apa. Nah, jadi di sini kalian melihat adanya port USB 3.0 ini ada dua, yang dimana ini memiliki kecepatan transmisi sampai 5 GB ya. Dan sedangkan di bagian kiri ada USB 2.0 dengan kecepatan transmisi sampai 480 Mbps ya. Dan di bagian kanan kalian akan melihat adanya micro SD yang bisa membaca dari kamera, smartphone dan lain-lainnya sampai 1 TB. Dan di bagian atasnya ada SD card yang membaca data dari kamera sampai dengan 1 tera. Jadi memang cocok buat kalian yang suka menggunakan kamera SLR dan sebagainya agar bisa kalian masukkan ke sini untuk mentransfer data yang ada di kamera ke HP kalian maupun ke laptop kalian ya. Dan di bagian sini kita akan melihat di bagian belakang, kalau di bagian sini gak ada ya, kosong. Nah, sedangkan di bagian ini adanya port HDMI yang dimana ini cukup keren ya, karena memang fungsinya sangat bagus, yaitu menghubungkan laptop, TV ataupun ke proyektor, mendukung resolusi 4K, jadi tampilannya lebih jernih dan ada audionya pastinya ya. Nah, dan alat ini kompatibel dengan perangkat seperti laptop, tablet, smartphone yang sudah USB 3.1 Gen 1 dan Thunderbolt 3. Dan sistemnya sudah menggunakan Apple macOS juga bisa, Android bisa, dan Windows juga bisa. Nah, jadi di sini nantinya akan saya coba untuk kita masukkan di Android dan Windows karena saya tidak memiliki Apple ya, guys. Dan alat ini didesain di Taiwan dan ada garansinya loh. Nah, jadi memang alat ini cukup keren yaitu ada garansinya yaitu 18 bulan. Jadi kalau kalian ada masalah dengan alat ini, ada kerusakan, kalian bisa klaim garansi dengan 18 bulan ya garansinya. Dan harga dari alat ini adalah 299 ya, anggap aja 300.000 ya. Jadi dengan harga segitu memang alat ini fungsinya cukup banyak ya. Panjang kabelnya ini hanya 10 cm. Itu sudah cukup ya kalau kita gunakan, karena kalau panjang-panjang banget juga kurang bagus ya. Karena biar transmisinya lebih cepat. Jadi semakin pendek kabelnya semakin bagus sepertinya ya.
Dan lanjut aja kita ke bagian inputnya. Di sini USB Type C 3.0, jadi lebih bagus. Biasanya kan Type C masih generasi ke bawah, ini sudah yang paling baru. Dan outputnya kalian yang sebelumnya sudah saya jelaskan, sudah banyak fungsinya. Oke, jadi kita langsung aja untuk mengetes alat ini apakah berfungsi dengan baik. Untuk uji pertamanya kita akan gunakan di HP dulu ya. Oke, nah jadi di sini saya ada HP yang sudah support terhadap USB converter PX UCH 160, yang dimana langsung aja saya akan coba memasangnya, dan kita akan lihat apakah bisa menjadi hub di HP Android ya. Di sini berhasil terhubung ke USB OTG ya. Oke, nah jadi di sini saya sudah menggunakan hubnya ya, yang dimana sudah terhubung seperti ini. Jadi ini dia hubnya. Nah, sudah terhubung. Di sini saya akan coba untuk menggunakan file pengelolaan. Nah, di sini maka akan muncul adanya OTG yang sudah tampil banyak ya. Jadi ini beberapa memori yang sudah saya masukkan. Ada 3, ada flash disk, SD card, dan micro SD di sini ya. Nah, jadi kali ini saya akan mencoba untuk mentransfer file antar yang ada di hub, yaitu antara flash disk ke SD card ya dan sebagainya. Di sini saya akan mengambil bebas. Di sini saya akan ambil misalnya folder ID card, saya copy. Kita akan salin ke OTG lainnya, misal seperti ini, kita tempel. Nah, jadi memang bisa mentransfer antar memori ya. Jadi memang sudah bisa menjadi hub di HP Android kalian. Oke, nah jadi di sini saya akan mencobanya dulu untuk menjadi hub di sebuah komputer ataupun di sebuah laptop. Nah, jadi mungkin ada di laptop kalian ataupun di komputer kalian yang ada Type C-nya. Itu bisa kalian coba ya. Di sini saya akan langsung aja mencobanya, yang dimana saya akan memasukkan sebuah SD card di sini. Oke, kita masukkan aja di sini ya. Dan di sini saya akan juga memasukkan micro SD, yang dimana saya akan mencoba untuk menggabungkan semuanya ketika file ini dikirim ke sini dan sebagainya, yang dimana ini katanya sih bisa menjadi perangkat yang bersamaan untuk mentransfer data ya, seperti hub pada umumnya. Jadi saya akan mencobanya. Di sini ada flash disk, tetapi memang saya tidak ada yang punya 3.0, adanya saya sebuah hard disk yang sudah 3.0 ya, jadi bisa digunakan untuk transfer ya. Nah, kalau flash disk kita masukkan aja ke 2.0 aja, kita akan coba bersamaan. Jadi ada 3, sekarang tambahin hard disk ada 4 totalnya. Kita akan coba bersamaan apakah bisa untuk membaca di komputer ataupun sebuah laptop ya. Oke. Oke, nah jadi memang bisa untuk memasukkan data sekaligus, yang dimana ini adalah hard disk yang sudah saya simpan ataupun bisa dikatakan hard disk saya sendiri yang ada di komputer saya. Dan di sini ada beberapa memori yang saya tambahkan sendiri. Ini ada yang 1 tera, yaitu hard disk yang 3.0, sedangkan kalau yang ini sebuah SD card, dan ini micro SD, dan ini flash disk saya yang 2.0. Nah, jadi kali ini saya akan mencoba untuk mentransfer data antar memori yang sudah saya pasang di hub tersebut ya. Di sini ada SD card dan di sini ada hard disk yang 3.0 ya. Di sini langsung aja saya akan mengkopinya, folder salah satu aja yang memiliki ukuran 1,26 GB. Kita copy saja guys. Copy, lalu kita pindahkan ke hard disk. Kita akan lihat kecepatannya ya. Oke, mencapai kecepatan 70 MB-an lebih ya. Jadi memang bisa dikatakan cukup cepat juga ya. Dan ini memang mantep ya, kita juga bisa menggunakan sebagai hub, yang dimana ini kelebihannya cukup banyak. Oke, nah jadi di sebelumnya saya mencoba tujuannya agar bisa menampilkan layar HP ini ke monitor ya, menggunakan HDMI-nya. Ternyata tidak bisa. Jadi memang kalau menurut saya itu fungsinya berbeda, yaitu fungsinya sebagai video card untuk laptop maupun komputer agar bisa menampilkannya ke monitor maupun ke proyektor dan sebagainya ya. Jadi memang beda fungsi.
kalau ingin menggunakan itu memang harus ada alat lainnya ya. Jadi memang tidak bisa. Di sini saya tidak ada monitor lain, jadi memang saya belum bisa mencoba untuk menggunakan HDMI-nya. Tetapi kalau saya lihat memang intinya bagus ya kualitas dari produk ini. Nah, jadi itu dia hasil review dari PX UCH 160 yang dimana ini sebagai hub converter yang sudah saya coba di komputer maupun di laptop. Hasilnya memang keren yang dimana sudah bisa mentransfer file antar hub ya. Jadi ini ke laptop maupun ke flash disk dan sebagainya sudah bisa. Dan di sini saya sudah mencobanya menggunakan HP Android, juga hasilnya sangat memuaskan. Bisa untuk mentransfer file dan antar file juga bisa ya. Dan di sini untuk HDMI-nya memang belum saya coba, tapi intinya dari produk ini sudah cukup keren. Dan buat kalian yang tertarik untuk membelinya, kalian bisa kunjungi di bagian deskripsi. Di situ ada link pembelian yang bisa kalian klik ya, dan kalian bisa pesan dengan harga 300.000 ya. Nah, jadi itu dia, sekian dari Agen Daily, dan sampai berjumpa kembali, dan jangan lupa subscribe ya.